masyarakat yang mesti diselesaikan. Di antara persoalan yang ada yaitu tentang tingginya angka gangguan jiwa. Salah satu lembaga sosial di kota Jogja yang peduli dengan merehabilitasi para gelandangan psikotik di jalanan, yaitu lembaga sosial Hafara. Penasaran dengan bagaimana proses rehabilitasi yang ada di lembaga sosial Hafara? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kita, Stefani Chandra. Berikut liputannya. Hasil riset kesehatan dasar menunjukkan sekitar 3 dari setiap 1.000 orang penduduk daerah istimewa Yogyakarta mengalami gangguan jiwa berat. Fakta yang sangat mengejutkan mengingat penduduk daerah istimewa Yogyakarta umumnya hidup dalam balutan nilai-nilai budaya Jawa yang kuat, yang mengajarkan setiap orang untuk bersikap nerimo, berlapang hati atas kesulitan hidup yang dialami. Meskipun penduduk miskin di Indonesia telah mengalami penurunan dalam jumlahnya, akan tetapi faktor ekonomi tetap menjadi salah satu penyebab dari adanya gelandangan psikotik yang tersebar di jalanan. Selain faktor ekonomi, penyebab seseorang mengalami gangguan jiwa dikarenakan oleh faktor keluarga, masyarakat, dan faktor keturunan. Gelandangan psikotik adalah mereka yang hidup di jalan karena suatu sebab mengalami gangguan kejiwaan, yakni mental dan sosial, sehingga mereka hidup mengembara, berkeliaran, atau menggelandang di jalanan. Dalam gelandangan psikotik ini, mereka sudah tidak memiliki pola pikir yang jelas, tidak mementingkan norma kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Lembaga Sosial Hafara. Nama Hafara dicetuskan langsung oleh MH Ainun Najib selaku penasehat lembaga sosial ini. Hafara merupakan singkatan dari Haza min Fadli Rabbi, yang artinya kemurahan hati Tuhan. Dengan harapan lembaga sosial ini menjadi jalan dari kemurahan hati Tuhan dalam setiap perjuangannya. Oke pemirsa, saat ini saya sudah berada di Pondok Sosial Hafara. Pondok Sosial Hafara ini berada di Taman Tirto Kasihan Bantul. Di sini banyak menangani kemanusiaan, khususnya pusat rehabilitasi untuk penanganan orang-orang gangguan jiwa, dan juga di sini untuk tempat berlindung, tempat bernaung untuk orang-orang yang berada di jalanan yang tidak memiliki rumah. Untuk seperti apakah kegiatan yang berada di sini, mari ikuti saya. Hafara berdiri tanggal 1 Desember 2005. Yang melatar belakangi berdirinya organisasi ini, di mana ini menjadi sebuah titik balik ketika saya merasakan dirazia pada saat itu. Kalau dulu itu 2005 itu dirazia dimasukin ke truk sampah. Itulah mulai ada timbul proses-proses protes dalam diri saya. Kamu harus mengorganisir kawan-kawan. Nah, disitulah kami orang-orang dari Malioboro akhirnya silaturahmi ke tempatnya pengajian mode falsafat Cak Nun. Di sana kita ngobrol-ngobrol sharing dengan beliau, dan akhirnya beliau memperkenalkan kita dengan Pak Busro Mukodas, dan akhirnya Pak Busro Mukodas menyarankan untuk membuat legalitas yang jelas untuk organisasi kawan-kawan. Setelah itu Pak Busro Mukodas akhirnya memperkenalkan seorang kawannya di Ngabean, seorang notaris yang bernama Lukman Muhammad. Saya tidak mencari apa-apa, saya hanya mencari kepuasan. Ketika saya dekat dengan kawan-kawan, berarti saya dekat dengan Allah dan dekat dengan Kanjeng Nabi. Itulah kepuasan batin bagi saya ketika saya bisa dekat dengan anak-anak. Lembaga Sosial Hafara ini memiliki berbagai macam program rehabilitasi sosial untuk para penderita psikotik. Berikut adalah proses rehabilitasi yang ada di Lembaga Sosial Hafara. Cecilia, bangun, bangun, bangun. Cecilia, gimana badannya tadi, ikut olahraga enggak? Enggak, kenapa? Ikut olahraga apa tadi? Olahraga apa?
Tenang. Sehat nggak badannya sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi 1. Di antaranya yaitu bimbingan mental dan spiritual. Terapi agama ini dilakukan melalui sholat berjamaah. Sholat berjamaah dilakukan di pendopo Lembaga Sosial Hafara. Mohonlah pada Allah Azza wa Jalla untuk menyelesaikan permasalahan hidup kita. Allahu, 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 Allahu. Mohonlah pada Allah Azza wa Jalla untuk menenteramkan jiwa-jiwa kita. Allahu, Allahu, Allahu. Selanjutnya olahraga. Kegiatan olahraga ini dilakukan setiap pagi hari. Olahraga selain untuk kesehatan juga memberikan dampak bagus untuk klien psikotik, yakni untuk mendorong kemampuan, kemauan, serta menstabilkan emosi dengan hilangnya sedikit rasa kecemasan dalam diri klien. Sehingga klien dapat diatur dan mudah untuk menerima setiap masukan dalam proses rehabilitasi terhadap kejiwaannya. Karena saat berolahraga terjadi peningkatan sintesis dan metabolisme hormon serotonin dan juga beta-endorfin. Hormon serotonin merupakan neurotransmitter yang disintesis dari asam amino triptofan di otak, yang berfungsi sebagai aging, learning, dan memori. Selain itu juga berfungsi menghasilkan perasaan senang, puas, dan aman. Sedangkan endorfin adalah neurotransmitter yang diproduksi di otak yang berfungsi sebagai pengurang rasa sakit. Sedangkan endorfin adalah neurotransmitter yang diproduksi di otak yang berfungsi sebagai pengurang rasa sakit. Siap ya? 6, 7, masih? Ya. Siap lakukannya dengan tahan di kiri. Kiri di sini, kanan mulai. 6, 7, tahan di kanan. Halo. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Bu Supiam, hai ya. Gimana tadi habis olahraga? Seger nggak badannya? Keringetan ora? Kagak. Gimana badannya enak? Lebih seger nggak? Iya. Selanjutnya, rehabilitasi sosial diberikan melalui terapi kesenian. Klien diberikan terapi yang berupa aktivitas kesenian seperti menggambar, melukis,
dengan mendengarkan lagu-lagu yang bernada klasik atau lagu yang ringan dan memiliki alunan-alunan yang indah dalam setiap nadanya, seperti gending Jawa. Satu, dua, tiga. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Ya, tepuk tangan untuk Pak Coach yang juga saya dukung. Ya, tepuk tangan dulu. Bentar ya, beneran dulu. Beneran dulu, beneran. Oh, ayo. Selain itu, melalui medis. Rehabilitasi sosial melalui medis adalah dengan cara memberikan sejenis obat untuk meringankan dan menekan emosi klien agar ia dapat mengendalikan emosinya. Rehabilitasi medis ini sering juga disebut sebagai terapi psikofarmaka. Psikofarmaka adalah obat-obatan yang digunakan untuk klien dengan gangguan mental. Untuk pemberian obat kepada klien dilakukan setiap pagi hari. Dalam pemberian obat, para pekerja sosial di Lembaga Sosial Hafara mencampurkannya ke dalam minuman klien. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rayyakana wa bina Jangan rebutan. Dari mana, Ra? Dari. Ya. Salimon itu mau ngambil itu. Berarti kurang nang. Si Mas mengganggu waktunya. Iya, Mbak. Kalau boleh tahu, ini dengan Mas siapa? Oh, saya Ari, Mbak. Mas Hari. Mas Hari tadi sedang ngapain, Mas? Oh, saya tadi habis terapi individu ya, Mbak. Untuk melatih konsentrasi, baik itu otak kanan dan otak kiri. Jadi kita dengan pegang tangan, pegang kuping sama pegang hidung itu melatih konsentrasi agar otak kanan sama otak kiri seimbang. Selain itu, jenengan di sini memang untuk spesialis terapi klasik atau kayak gimana? Enggak, Mbak. Saya sebenarnya di sini kan yang memandu teman-teman pekerja sosial. Jadi istilahnya saya ini sebagai ketua pekerja sosial. Jadi saya sering mengarahkan kepada teman-teman untuk gimana caranya membantu teman-teman kita yang mengalami difabel jiwa agar bisa kembali lagi ke masyarakat. Kayak tadi yang membersihkan kolam itu kelas yang 3, itu tahap pemberdayaan ekonomi. Jadi kita setiap harinya kita latih untuk bekerja. Kalau tingkatan-tingkatannya itu bisa digambarkan nggak, Mas? Untuk tingkatan-tingkatan klien di sini? Untuk tingkatan kelas 0 seperti yang tadi saya tak panggil satu-satu itu kelas tingkat 0. Jadi dia masih tahap proses individu. Jadi dia belum bisa secara 50% masih susah untuk diajak komunikasi. Untuk yang kelas 1 itu tahap komunikasi awal. Yeah. Jadi setelah pasca individu dia udah mulai ke kelompok. Nah, untuk yang ke kelas 3 itu hampir sama, cuma perbedaannya untuk kelas 3 itu lebih ke keterampilan, Mbak. Jadi kelas 1 itu terapi individu, kelas 0 terapi individu, kelas 1 terapi kelompok, terus untuk yang kelas 3 ini terapi keterampilan atau istilahnya yang akan kita tuju untuk pemberdayaan ekonomi, dan yang kelas 3 ini udah yang kelas pemberdayaan ekonomi. Jadi kita tahu ya, Mas, ya, dari awal dari yang tingkatan 0 sampai tingkatan 4 ya. Nah, kalau misalkan sampai tingkatan 4 ini memang tujuannya itu seperti apa, Mas, nanti ke depan nih? Untuk ke depan tujuan tingkatan 4 yaitu kita kembalikan lagi ke masyarakat sekitar, Mbak. Oh, iya. Bagaimana caranya agar kelas 3 ini dia bisa mandiri, tidak mengganggu lagi masyarakat sekitar, dia punya keterampilan tersendiri untuk membina atau menjalin keluarga dengan masyarakat yang lain. Berarti dalam artian bisa kembali ke masyarakat dengan norma. Iya. Mengembalikan norma sesuai dengan yang masyarakat yang ada itu ya. Kalau saat ini itu ada nggak sih, Mas, kesulitan yang pernah didapatkan gitu
selama jenengan membina teman-teman di sini gitu? Untuk kesulitan itu kalau masalah teman-teman itu mudah deh Mbak untuk kita dikondisikan. Cuma kadang masyarakat luas yang untuk kelas 3 itu kan kita kembalikan ke masyarakat. Itu kesulitan kami dalam mengembalikannya Mbak. Karena kenapa saya bilang itu mengalami kesulitan, masyarakat yang bisa dikatakan normal malah kebalikan dari mereka Mbak. Kan banyak orang-orang yang faktanya kalau lihat orang yang difabel jiwa itu malah mengatain orang gila, orang gila. Itu kan malah sangat mengganggu sekali psikologis mereka Mbak. Jadi kesulitannya ketika kita mengembalikan ke masyarakat. Tuhan telah menentukan garis tangan seseorang. Kita tidak bisa memilih bagaimana kondisi kita saat ini. Yang bisa kita lakukan hanya tetap bertahan di setiap ujian dan kekurangan yang ada. Saya Oktvi Widias pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan